Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian semuanya? Nah, udah lama kita nggak ketemu ya. Hari ini kita ketemu lagi setelah beberapa waktu liburan. Apakah semuanya hadir? Apa semua murid Bapak hadir hari ini? Apakah semuanya hadir? Murid Bapak hadir semua nggak? Baiklah, kita absen dulu aja ya. Yang pertama, Indri, Dini, Ike, Oska, Pratama, Geraldine hadir. Baiklah, sepertinya hadir semua ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang laporan hasil observasi. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Jadi laporan hasil observasi adalah sebuah laporan yang berisi tentang teks pengamatan terhadap suatu objek yang berupa penjabaran umum mengenai suatu objek yang diamati atau diteliti. Atau secara sederhana, teks laporan hasil observasi adalah laporan atau tulisan yang disusun secara sistematis berisi laporan kegiatan yang diamati. Menurut Kosasi, laporan hasil observasi tidak sekedar membuat laporan, tetapi di dalam laporan itu sendiri mengemukakan fakta dan hasil dari pengamatan penelitian. Jadi, hasil pelaporan bersifat ilmiah atau objektif, bukan laporan bersifat imajinatif. Teks laporan hasil observasi juga dapat diartikan sebagai teks yang menyunggah informasi yang membahas dan dianalisis secara sistematis dan menyeluruh berdasarkan dengan sudut pandang keilmuan. Dari pengertian itu, kita lanjut ke tujuan teks laporan hasil observasi. Dapat dilihat dari tujuannya, laporan hasil observasi memiliki banyak peranan. Yang pertama, bertujuan untuk mengatasi suatu persoalan. Maka dari itu, tidak heran jika laporan hasil observasi lebih tepat digunakan untuk mengobservasi masalah yang sedang terjadi. Jadi, apabila ada yang mengobservasi tanpa ada masalah, yang terjadi hanya sia-sia dan buang-buang waktu saja. Yang kedua, menemukan teknik atau cara baru. Sebenarnya ini masih ada korelasinya dengan alasan yang pertama. Dari persoalan yang ada, itulah yang dicari solusi yang tepat. Dari solusi yang diperoleh, dapat diharapkan akan menemukan cara baru atau solusi baru tentang suatu hal yang bersifat terbarukan dan solutif. Yang ketiga, mengambil keputusan yang lebih efektif. Hal ini dapat diterapkan di banyak hal secara tidak langsung. Hasil observasi sebagai sarana pengumpulan data. Dari data-data yang terkumpul inilah yang membantu kita untuk mengambil keputusan secara tepat dan minim risiko. Yang keempat, melakukan pengawasan atau perbaikan. Salah satu kasus penting laporan hasil observasi di bidang kedokteran. Seorang dokter menangani pasiennya yang menderita penyakit berkepanjangan. Mereka tidak bisa langsung memvonis secara cepat. Artinya tentu saja mereka membutuhkan waktu
untuk mengobservasi terlebih dahulu sebelum membuat keputusan akhir pada pasiennya. Kemudian yang kelima, mengetahui perkembangan suatu masalah. Contoh sederhananya, setiap kali kita meneliti, sebelum dilakukan penelitian terjun di lapangan. Seorang peneliti akan melakukan observasi kecil-kecilan, tentu saja cara atau tekniknya berbeda. Mungkin itu beberapa tujuan penting yang penting dari laporan hasil observasi. Apakah berdasarkan penjelasan Bapak barusan bisa dipahami? Ya, baik. Bapak lanjutkan ya. Yang selanjutnya, fungsi teks laporan hasil observasi. Fungsi teks laporan hasil observasi sebenarnya cukup besar. Namun tidak banyak orang yang menyadari akan pentingnya fungsi ini. Adapun beberapa fungsi dari laporan hasil observasi. Yang pertama, melaporkan tanggung jawab terhadap tugas atau kegiatan yang diamati. Jadi setiap hasil penelitian observasi, peneliti atau penulis memiliki tanggung jawab terhadap data yang dilaporkannya. Yang kedua, menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, dan pemecahan masalah dalam pengamatan, di mana setiap proses pengamatan seseorang penulis tidak bisa mengobservasi secara serampangan, harus mengobservasi secara sesuai kode etik penelitian. Yang ketiga, sebagai pendokumentasian. Selain memiliki pertanggungjawaban dan sebagai dasar penyusunan pertanggungjawaban, ternyata fungsi laporan hasil observasi sebagai sarana untuk mendokumentasikan hasil penelitian. Pendokumentasian itu penting karena hasil dokumentasi tersebut sewaktu-waktu akan dimanfaatkan untuk kajian penelitian berbagai regenerasi selanjutnya. Yang keempat, sumber informasi terpercaya. Teks laporan hasil observasi diperoleh melalui proses pengamatan yang cukup lama. Jadi kredibilitasnya atau hasil laporannya memiliki kekuatan tersendiri. Hal lain karena observasi juga salah satu teknik penelitian di mana setiap hasil penelitian tuntut untuk dapat dipertanggungjawabkan. Apakah dari beberapa fungsi di atas, poin manakah yang pernah kamu rasakan atau anak-anak pernah alami tentang penelitian tentang teks laporan observasi? Atau belum sama sekali? Ya, baik, berarti minggu depan mungkin Bapak akan memberi tugas tentang hasil laporan observasi. Kita lanjut ya. Kemudian ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, universal. Hasil laporan bersifat universal, objektif, dan global. Jadi, laporan justru tidak menunjukkan kefokusannya lebih spesifik. Yang kedua, objek tunggal. Teks laporan hasil observasi juga dapat dilihat dari objek yang dibicarakan atau yang akan dibahas. Haruslah objek tunggal. Penulisan objek tunggal membantu dan menentukan objek juga. Kemudian umumnya penulisan hasil observasi ditulis secara lebih lengkap dan menuntut kesempurnaan dalam penulisannya. Yang ketiga, berdasarkan fakta. Sebagai hasil laporan penelitian observasi, maka pesan yang dilaporkan berdasarkan fakta dan data yang sesuai ditemukan selama pengamatan. Hasil laporan atau tema yang diangkat harus bersifat terbarukan. Maksudnya, hasil penelitian mengangkat isu-isu baru, hangat dan masih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, tidak berdasarkan prasangka. Hasil laporan tidak memuat prasangka ataupun dugaan yang belum jelas kebenarannya. Jadi, objek yang diobservasi haruslah yang sudah memiliki kejelasan kebenaran. Ciri yang terakhir, harus laporan yang berkesinambungan atau kelas dan subkelasnya dilaporkan di bagian dalamnya.
Mungkin itu saja ciri dari laporan hasil observasi. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan tentang struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, membuat pernyataan umum. Sesuai dengan namanya, pernyataan yang dituliskan masih ada kaitan dengan sub yang akan dilaporkan. Adapun unsur yang perlu ada dalam membuat pernyataan umum. Misalnya, memuat informasi umum seperti nama Latin, catatan tambahan yang sekiranya perlu ditambahkan, dan asal-usul. Kemudian diperlukan deskripsi bagian. Adapun yang dimaksud dengan deskripsi bagian yaitu membuat rincian hal-hal yang perlu dilaporkan. Untuk memudahkan pemahaman, contoh, deskripsi bagian untuk observasi tentang dunia tumbuh-tumbuhan. Bisa melaporkan morfologi tanaman, bisa batang, bunga, atau buah. Bisa juga fokus menuliskan pada cara budidaya, misalnya cara menyemai, sampai proses panen. Jadi di poin ini tergantung dari fokus yang akan dibahas oleh anak-anak sekalian. Yang ketiga, membuat kesimpulan. Kesimpulan cukup dibuat berdasarkan garis besar dan inti dari hasil laporan, hasil observasi. Cukup ditulis menggunakan kalimat yang mudah dipahami dan singkat. Ketiga, struktur di atas. Lalu mungkin itu saja untuk hari ini, karena kita lanjutkan besok. Mungkin waktunya juga sudah mepet, udah hampir selesai. Kita lanjutkan, dan tugas besok Bapak akan berikan buat anak-anak. Jadi tetap hadir ya besok ya. Mungkin sekian saja pertemuan kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami materi yang Bapak sampaikan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.